Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saya percaya bahwa orang-orang ada di dalam Tuhan hidupnya selalu penuh dengan luar biasa. Ya, hidupnya selalu diberkati, hidupnya penuh damai sejahtera, hidupnya penuh sukacita, hidupnya penuh kebahagiaan. Sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada persoalan, dia selalu dibela oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan dulu samping kiri kanannya, aku pasti diberkati lewat firman. Iya. Wow, lihat dulu samping kiri kanannya, wajahnya penuh kemuliaankah? Wajahnya masih wajahnya penuh kemuliaan, penuh sukacita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Semua sudah bertemu? Amin. Amin. Ya. Kalau tidak bertemu ya lihat Alkitab apa? Itu ya. Semua sudah bertemu? Amin. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak disemakan oleh dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua ayat yang kita baca hari ini. Saudara, dikatakan di situ ibadah yang murni. Saya beri tema hari ini ibadah yang murni, atau ibadah yang sejati, atau ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, seperti apa itu ibadah yang murni? Menurut kitab Yakobus, saudara dikatakan ayat yang ke-26, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang suka beribadah. Katakan amin. Orang-orang yang suka beribadah di komsel, beribadah di kaum bapa, beribadah di kaum ibu, beribadah di doa subuh, beribadah di doa Selasa. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang beribadah selalu dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Orang yang beribadah, saudaraku, pasti dia selalu rindu untuk selalu memuliakan Tuhan. Orang yang beribadah, dia selalu rindu untuk selalu apa? Mencari berkat bagi orang lain. Itu yang beribadah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mencela perayaan ibadah orang Israel. Kenapa? Karena tidak ada kemuliaan Tuhan di sana. Mereka tidak memuliakan Tuhan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, bahwa ibadah kita hari ini adalah ibadah yang dikenal oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan dulu samping kiri kananku, ibadah kita hari ini ibadah yang dikenal oleh Tuhan. Ibadah yang dikenal oleh Tuhan, ibadah yang sejati atau ibadah yang murni menurut kitab Yakobus. Saudara, saya baca sekali lagi ayat yang ke-26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, yang pertama saudara, bahwa ibadah yang murni menurut kitab Yakobus, yang pertama mengekang lidahnya. Katakan mengekang lidahnya. Mengekang lidahnya, mengekang berarti menguasai, mengendalikan. Saudara, orang yang beribadah, saudara, bahwa dia pasti mampu mengekang lidahnya. Katakan amin. Orang yang beribadah dia pasti mampu menguasai lidahnya. Orang yang beribadah dia pasti bisa mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi orang lain. Itulah orang yang beribadah. Kenapa Bapak Ibu? Ada Roh Kudus di hatinya. Katakan amin. Ada Roh Kudus di hati setiap orang yang percaya. Saudara, ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sejak saat itu Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, maka cepat dan saudara, cepat atau lambat ada perubahan karakter dalam hidup kita. Ada sikap yang berubah lewat perkataan, lewat sikap, lewat tindakan kita.
perkataannya. Saudara, beberapa waktu lalu, saudara, ada seseorang berkata kepada saya begini, Bu, begini, Bu. Ada orang kasih tahu dengan saya. Saya tahu maksudnya baik, tetapi itu sudah melemahkan semangat saya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kalanya saudara perkataan kita itu, apakah itu perkataan yang membangun? Apakah perkataan kita itu memotivasi orang lain? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di situ, saudara yang ke-26. Coba ayatnya lagi ya. Menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengetahui lidahnya. Nah saudaraku, dia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya percaya saudara, saya berharap bahwa tidak ada yang sia-sia ibadah kita, pelayanan kita. Karena apa? Karena lidah kita ini tidak dikekang. Lidah kita ini tidak mengucapkan kata-kata yang menjadi berkat untuk orang lain. Nah saudara, kita buka dulu di dalam Yakobus 3. Yakobus 3, saudara, itu jelas sekali dikatakan di situ dosa karena lidah. Yakobus 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 itu jelas sekali. Kita baca sama-sama 1-2 ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegangkan perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia dinyalakan oleh api neraka. Ya, nanti lagi ya. Jadi saudara, dikatakan di situ bahwa lidah ini adalah sesuatu yang kecil di antara anggota-anggota tubuh kita. Tetapi dikatakan dia akan suatu kejahatan dan suatu tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, menodai seluruh tubuh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, lidah ini adalah sesuatu yang kecil, tetapi bisa memegangkan perkara-perkara menjadi sesuatu perkara yang besar. Saudara, saya berharap jemaat-jemaat di tempat ini, di komsel, anggota komsel masing-masing saling memberkati satu dengan yang lain. Amin. Nah saudara, tadi waktu komsel Megarsari luar biasa. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan. Komsel Megarsari luar biasa. Ketika saya lihat mereka menjadi satu komunitas yang diberkati, dan saya percaya komsel-komsel yang lain juga hidup ya bisa memberkati satu dengan yang lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Saudara, ada juga satu di komsel tidak mau lagi datang komsel karena ada satu perkataan. Mereka lapor kepada saya, Bu, begini Bu. Saya bilang, Ibu, belajarlah dewasa di dalam Tuhan. Kalau PKS yang mengatakan ini, itu maksudnya baik. Jadi saya berharap tidak ada anggota komsel di sini yang keluar dari komsel. Jangan mudah tersinggung, ya. Jangan mudah ketika di PKS yang menasihati langsung tidak datang, ya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan satu lidah ini saudara bisa memegangkan perkara-perkara yang besar. Padahal dia adalah anggota kecil di antara tubuh kita. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mau dikatakan dia dinyalakan oleh api neraka. Saya berharap dan saya katakan dalam nama Yesus, setiap lidah kita tidak dinyalakan oleh api neraka, tetapi lidah kita menjadi pohon kehidupan. Katakan amin. Jemaat di tempat ini harus lidahnya seperti pohon kehidupan. Nah saudara, perkataan kita, kadang-kadang suami bisa lemah oleh perkataan kita. Benar gak tidak Bu? Kadang-kadang istri bisa lemah oleh karena perkataan kita, oleh karena lidah kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya orang-orang yang beribadah di dalam Tuhan, perkataannya itu membangun suaminya, membangun anak-anaknya, membangun siapapun yang kita temui. Perkataan kita menjadi perkataan seperti pohon kehidupan. Katakan dulu samping kiri kanannya, perkataan kita seperti pohon kehidupan. Suami bisa lemah karena perkataan kita, ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang
binatang pencalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat berikutnya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Luar biasa saudara. Seperti racun yang mematikan. Wow, ibu kenapa tidak hadir? Ya, saya ini bu, ya. Saya berharap saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perkataanmu janganlah seperti racun yang mematikan kepada anak-anakmu. Tidak memberi semangat kepada anak-anak. Perkataan istri jangan seperti racun yang mematikan kepada suaminya. Suami jangan perkataannya seperti racun yang mematikan kepada istrinya. Ya, saya nggak tahu saudara, tapi ini yang Roh Kudus ingatkan di hati saya. Tapi sebetulnya waktu yang lalu saudara, saya persiapkan khotbah yang lain. Tetapi Roh Kudus ingatkan ibadah yang murni. Ya, ketika saya baca di dalam kitab Yakobus, dia berkata, memegang lidah. Karena setiap kita yang ada di tempat ini, perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang membangun satu dengan yang lain. Bibir yang memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan ayat yang berikutnya. Kita baca sama-sama ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi jelas saudara, dengan lidah memuji Tuhan. Ketika lidah kita memuji Tuhan, tetaplah memuji Tuhan. Ketika lidah kita berkata-kata baik, tetaplah berkata-kata baik. Dan saudara, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jangan sampai saudara perkataan kita mengutuk orang lain. Perkataan kita tidak membangun orang lain. Amin Bapak Ibu. Bahkan dikatakan ayat yang ke-10, kita baca sama-sama 1-2 ya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Tidak boleh terjadi demikian Bapak Ibu. Dikatakan dari mulut kita keluar berkat. Kalau berkat saja. Ya. Terus lagi hal ini kalau dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di tempat ini tidak boleh demikian. Kalau keluar dari mulut kita berkat, terus lagi ada kutuk yang keluar, karena kita punya kuasa dalam berkata-kata Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan sesuatu, itu bisa terjadi. Ya, karena ketika kita katakan berkat, maka berkat akan datang. Ketika kita katakan kutuk, maka kutuk akan datang. Ya. Nah saudaraku, ada satu punya kesaksian. Saya punya teman dulu waktu masa kecil saya. Ya waktu masih SD lah pada waktu itu, dari SMP. Saudara, saya punya teman ini, ya dia punya ibu tiri. Ya. Jadi mereka selalu bertengkar terus. Ya namanya ibu tiri. Padahal ibunya baik menurut saya. Jadi saudara, si teman saya ini ketika bertengkar, dia selalu katakan begini, ibu tiri kau jahat begini. Dan ibu ini saudara sangat tersinggung. Dan satu ketika karena sakit hatinya, dia bilang begini, semua yang kau ucapkan itu akan berbalik kepadamu. Karena ibu ini menikah 2 kali dan dia tidak punya anak. Dan ibu ini mengatakan apa yang kau alami akan berbalik kepadamu. Itulah kuasa perkataan Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu sampai sekarang, teman saya ini sudah 2 kali menikah dan tidak punya anak. Jadi itu sebabnya kuasa perkataan itu saudara ada bagi setiap kita. Apa kita ucapkan? Kalau kita ucapkan berkat-berkatlah yang terjadi. Ketika berkatakan kutuk-kutuklah yang terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ketika kita mengucapkan berkat, ketika kita mengucapkan berkat untuk anak-anak kita, itu akan terjadi. Katakan amin. Diberkatilah engkau anakku. Diberkatilah engkau anakku. Diberkatilah engkau anak-anakku. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaan. Diberkatilah studi masa depan. Itu akan terjadi. Percayalah, itu akan terjadi. Karena apa? Karena lidah kita, bibir yang memuliakan Tuhan, punya kuasa, punya otoritas, mengucapkan berkat, mengucapkan kutuk. Itu sebabnya orang-orang yang beribadah, orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan, ada Roh Kudus di hatinya, perkataannya selalu perkataan-perkataan berkat. Katakan amin. Katakan samping kiri kananmu, perkataan kita perkataan berkat. Perkataan kita menjadi
supaya tidak terjadi timbul pertengkaran. Ada kalanya kita harus berdiam diri, tidak perlu mengucapkan apapun. Saya seringkali ketika ada orang berkata, ibu begini, saya diam saja, saya bawa dalam doa. Kenapa? Kalau saya ucapkan nanti itu saudara kepada orang lain yang apa, itu akan membuat dia jatuh, down, dan tidak datang ibadah. Tidak boleh demikian. Jangan sampai ibu. Amin, katakan amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sia-sialah ibadahmu kalau kita tidak berikan lidah. Kita punya kuasa, punya otoritas untuk menguasai lidah kita. Kita punya hikmat untuk menguasai lidah kita. Satu dengan yang lain, lidah kita telah diurapi oleh Tuhan. Katakan amin. Lidahku telah diurapi oleh Tuhan. Apa yang kau perkatakan menjadi kehidupan bagi orang lain. Apa yang kau ucapkan menjadi berkat untuk orang lain. Pemimpin PKS mengucapkan berkat-berkat atas anggota komselnya. Amin. Angkat tangan dulu para PKS. Para PKS angkat tangan dulu. Ya Pak Bernades, tangannya tinggi kali Pak. Pelit kali tangannya, harus tinggi, ya kan? Luar biasa. Para PKS adalah Bapak rohani di tengah-tengah anggota komselmu. Para PKS menjadi ibu rohani di tengah-tengah komsel. Ya, jadi saya berharap komsel kita masing-masing bertumbuh. Kenapa? PKS-nya penuh apa? PKS-nya penuh kemuliaan. Ini Ibu Jerti sudah kita tahu ya, luar biasa. Anggota komselnya Ibu Jerti itu bertumbuh. Ya, mereka selalu komsel di gereja. Kadang-kadang saudara mereka komsel di ruang sekolah minggu, tapi komsel di ruang di kantor itu. Jadi hadirat Tuhan itu menyala-nyala di gereja ini. Ada dua kubu, ya kan? Dua kubu yang berdoa, dua kubu yang sedang dalam hadirat Tuhan. Jadi saya percaya itu. Jadi saya bilang udah, dan kali kita sama-sama. Kalau di sana, di sini kita gabung, ya kan? Supaya apa? Apinya makin besar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lidah kita ini adalah lidah yang telah diurapi oleh Tuhan. Perkataan kita adalah perkataan yang telah diurapi oleh Tuhan. Sehingga setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita berkatakan, setiap yang kita omongkan kepada orang lain dibangunkan, orang lain semangat, orang lain termotivasi. Yang tadinya dia sakit jadi sembuh, yang tadinya dia lemah jadi semangat, yang tadinya dia tidak punya pengharapan, tapi ketika kita ucapkan sesuatu, orang itu punya pengharapan. Katakan amin. Tadi ada seseorang bilang kepada saya begini sebelum kita, Bu, ini kok cantik sekali hari ini, ya. Itu perkataan vitamin Bapak Ibu. Ya. Benar. Saya duduk di kursi saya jadi senang saya. Oh, ini betul kali ini firman Tuhan ini, perkataan yang membangun. Ya kan? Tapi coba Ibu lihat ini kok kayak gitu. Saya masih lemah. Mau enggak semangat. Aduh, belum bangun saya sudah protes, ya kan? Tapi puji Tuhan, tadi ada orang berkata, Ibu cantik sekali, luar biasa. Semua orang-orang di dalam Tuhan makin hari makin cantik, makin hari makin ganteng, ya kan? Ya Pak Ramli itu, makin hari dia makin ganteng, ya kan? Pak Fernandes makin hari makin ganteng, ya kan? Semua yang kulihat yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, makin hari makin ganteng hidupnya, makin cantik, ya kan? Walaupun umur kita seperti saya udah 47. Ada orang bertemu dengan saya waktu itu, Tante lihat, sejak kuliah sampai sekarang wajahnya kok sama aja gitu ya. Ya berarti aku muda ya kan. Nah saudara sama, saya lihat juga sejak saya kenal Ibu Mary gitu-gitu aja, Ibu Linda gitu-gitu aja. Gak ada berubah, dia makin hari makin cantik. Ya kan, penuh kemuliaan. Jadi saudara, kalau kita saudara sudah ada di komunitas GKR sudah bertahun-tahun, saya percaya kasih kita satu dan lain itu makin melekat Bapak Ibu. Benar atau tidak sih? Saya merasakan seperti itu. Makin hari kasih kita melekat satu dengan lain. Kenapa? Karena kita sudah memahami satu dengan yang lain. Ya kan, kasih kita makin melimpah satu dengan yang lain. Saya nggak tahu kalau saudara, kalau saya seperti itu ya, saya makin mengasihi jemaat, makin sayang dengan mereka, karena sudah lama bertahun-tahun dengan semangat. Ya kan? Kita nggak tahu sampai kapan lagi kita di sini. Saya percaya sampai Tuhan memanggil kita tetap sama-sama di tempat ini. Katakan amin. Ya kan? Nah seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah yang murni adalah orang yang mampu mengetam lidahnya, menguasai perkataannya, menguasai seluruh hidupnya. Lewat apa? Lewat pembelajaran kita tiap-tiap hari dengan firman Tuhan. Firman itu mengubah hidup kita.
Firman itu mengubah seluruh karakter kita. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yang tadinya udah baik tambah baik. Yang tadinya udah tambah baik makin tambah baik. Amin. Katakan dulu saat pikirkannya, makin hari kita makin baik. Iya, makin hari makin baik. Ya. Kalau ada tidak baik kemarin-kemarin udah buang dalam nama Yesus. Makin hari makin baik. Makin hari makin baik. Makin hari makin baik. Suami istri makin hari makin baik. Makin cinta dengan pasangannya. Makin cinta dengan istri. Makin cinta dengan suaminya. Amin. Tidak ada yang pudar cintanya kepada suaminya di tempat ini. Amin. Oh haleluya. Saudaraku, makin hari makin cinta. Makin hari, kenapa saudara? Karena udah lama bersama dengan suami, lama dengan pasangannya, semakin memahami satu dengan yang lain, ya, makin cinta, makin sayang satu dengan yang lain. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah ibadah yang sejati atau ibadah yang murni, mengekang lidahnya. Nah, yang kedua, saudara, mari kita baca ayat yang ke-27 tadi. Ada kita baca sama-sama 1-2 ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercatat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yang piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak disemarkan oleh dunia. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, ibadah yang murni yang tidak bercatat di hadapan Bapa, mengunjungi yatim piatu dan janda dan orang yang ada dalam kesusahan. Dan kami menulis saudara sudah melakukan ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena seluruh jemaat GKHRI di tempat ini memberi untuk GKHRI peduli. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan. Di tengah ekonomi kita yang masih pas-pasan, tapi kita berani memberi. Ada yang memberi 10 kilogram, ada 5 kilo, ada telur, ada Indomie, ya, ada gula, ada minyak. Saya lihat, saya bilang kepada Pastor Jimmy begini, Pak, kalau dulu jemaat kita ini Pak selalu kita beri, tapi kali ini Pak, semua rata-rata jemaat itu tidak ada yang tidak memberi, semua memberi. Berarti semua jemaat yang ada di tempat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita. Ya kan, semua. Ada yang memberi uang 100.000, ada yang memberi 50.000, ada yang memberi 1 juta. Ya, sesuai dengan berkat yang dia terima. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengunjungi yatim piatu. Nah, saya sudah janji dengan seseorang hari Senin besok kami akan pergi mengunjungi yatim piatu. Ya, tidak ada orang tua sama sekali. Kami akan pergi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, GKHRI Peduli sudah jadi berkat untuk orang lain. Katakan amin. Orang-orang yang ada di dalam kesusahan, sementara kita bergumul untuk ekonomi kita bergumul untuk anak-anak kita, untuk sekolahnya, untuk ini. Tapi kita berani keluarkan uang dari kantong kita. Saya percaya apa yang saudara tabur, kita akan menuai apa yang kita tabur. Katakan amin. GKHRI akan diberkati, jemaat-jemaat GKHRI akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang limpahnya dari Tuhan. Karena saya percaya orang yang menabur, dia pasti menuai. Ketika kita tabur uang akan datang. Ketika kita tabur beras akan datang. Percaya. Jangan-jangan nanti tiba-tiba ada ketuk pintu rumah saudara, diantarnya beras. Amin. Iya, diantarnya beras. Kami pernah kayak seperti itu. Kami pernah kunjungan di salah satu bukan jemaat kita. Tapi waktu itu kami diundang berdoa untuk anak untuk usahanya. Dia punya usaha beras atau usaha seperti minimarket begitu. Jadi waktu itu kami selesai berdoa, saudara, tiba-tiba dia pergi, tunggu dulu, rupanya sudah diangkatnya beras, ini mau beras. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Karena Tuhan tidak pernah berhutang apa yang kita berikan untuk Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Mazmur 41 ayat 2 dan 4. Mazmur 41 2 sampai 4. Kita baca sama-sama 1-2 ya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tunggu dulu, ayat itu dulu ya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Berbahagialah Bapak Ibu ketika saudara memperhatikan orang yang lemah. Ketika ada celah, Tuhan
engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Luar biasa tidak ayat ini. Saudara, dikatakan Tuhan melindungi ketika kita memperhatikan orang yang lemah, orang yang susah. Dikatakan Tuhan melindungi kita dan memelihara nyawa kita. Katakan amin. Sehingga yang disebut berbahagia di bumi. Maka saya percaya bahwa kita ini adalah orang-orang berbahagia di bumi, orang-orang berbahagia di dalam Tuhan. Dan dikatakan engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Jadi saya percaya Bapak Ibu bahwa ketika kita menghadapi persoalan, musuh itu ada banyak Bapak Ibu. Persoalan tantangan kehidupan, ya, atau apa saja. Dia katakan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Yang jelas Tuhan pasti menolong dan membela hidup kita. Nah, ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Nah, ini dia luar biasa Bapak Ibu. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Itu sebabnya saudara, ini sekali lagi saya bilang ya. Ini Pak Fernandes ini kan sudah pernah apa namanya itu Pak ya? Iya. Tapi makin kuliah makin sehat. Benar nggak tidak sih Bu? Bapak Ibu makin hari makin sehat. Percayalah Pak. Ketika Bapak memperhatikan orang yang lemah, orang-orang dalam kesusahan, Tuhan memperhatikan Bapak di ranjangnya. Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menyembuhkanmu. Amin. Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menyembuhkanmu. Apa saja penyakitmu, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Apa saja penyakitmu, karena engkau memperhatikan orang yang lemah, engkau memperhatikan orang yang susah. Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kau beri untuk Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Di ranjangmu engkau disembuhkan oleh Tuhan. Di ranjangmu engkau disembuhkan Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Apa saja penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini saudara, saya selalu berkata, ayat ini saya selalu imani. Ketika saya memperhatikan orang lain. Nah saudara, ini Pak Salomo ini saudara selalu pergi ke Tanjung Priok, melihat Ampung Junta dan kami panggil nama Boru ya, dengan Namboru. Ada lihat ke sana, ngapain saja kalian di sana? Saya bilang, ya kami berdoa. Kalau nggak aku perhatikan, siapa lagi yang perhatikan dia? Nih, suatu ketika saudara ada kaum bapak di sini, Pak Nelson itu sudah tawarkan mobilnya, sama Pak Lam ditawarkan mobilnya, ngantar pulang. Gak mau dia, harus Pak Salomo yang ngantar naik motor. Saya bilang, ngapain? Sudah diantar naik mobil saja. Udah lebih enak, gak kena angin. Gak apa-apa, kena angin lebih enak katanya. Harus diantar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika diantar, kempes pula lagi. Kempes banyak. Terus saudara, kenapa kempes? Ya, Junta berat habis baru makan kau bang. Ya bercanda gitu ya. Itu. Jadi saudara, ketika kita memperhatikan orang yang lemah, orang yang susah, Tuhan akan memperhatikan kita. Amin. Tuhan memperhatikanmu, apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, apa kau perlu uang, Tuhan pasti beri uang. Engkau perlu kesembuhan, Tuhan pasti beri kesembuhan. Kau butuh pekerjaan, Tuhan pasti beri pekerjaan. Apa yang kau perlukan? Ketika kita memperhatikan orang lain, Tuhan juga memperhatikan apa yang kita butuhkan. Katakan amin. Ketika kita perlu, Tuhan beri. Ketika kita perlu sesuatu, Tuhan beri. Tidak ada yang tidak Tuhan beri. Asal kita datang kepada Tuhan, semuanya kita dipuaskan oleh Tuhan. Terpuaskan secara rohani. Ketika kita berdoa, dipuaskan rohani kita. Ketika kita memperhatikan orang lain, Tuhan perhatikan apa yang kita perlukan. Katakan amin. Haleluya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa jemaat-jemaat di hari di 5 ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati. Sebab kita memperhatikan orang lain, Tuhan memperhatikan kita. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga saudara, mari kita buka ayat yang tadi 27. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah yang ketiga saudara, menjaga diri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, dunia kita hidupi saat ini sudah penuh dengan kesemaran. Benar itu tidak ya? Benar kan? Dunia ini sudah penuh dengan kecemaran, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan segala macam keinginan
oleh dunia ini. Saya berharap saudara, orang yang beribadah di GKR tidak lagi hidup dalam kecemaran dunia. Orang yang beribadah di tempat ini, saudara, pun tidak lagi hidup dalam duniawi. Apa itu kecemaran dunia? Ya hal-hal yang praktis saja lah Bapak Ibu ya. Tidak lagi minum-minum. Masih ada nggak di sini yang minum-minum? Tidak lagi minum-minum. Tidak ada yang main batu. Itu perkara kecil Bapak Ibu ya. Jangan ada yang main batu. Jemaat kita hari di sini jangan ada yang main batu. Katakan amin. Jangan ada yang merokok lagi. Iya benar. Itu perkara kecil Bapak Ibu. Ya. Saya berharap suami-suami jangan lagi merokok. Amin. Coba angkat tangan dulu bapak-bapaknya dong. Coba bapak-bapak angkat tangan dulu. Loh, adakah bapak-bapak di sini? Pak Yanto yang paling tinggi yang angkat tangan di belakang. Coba makin berdiri dulu kau bapak ini. Ini perlu Bapak Ibu. Gak tahu Roh Kudus ingatkan di hati saya. Pagi dulu Bapak Ibu, berdiri Bapak Ibu. Yang suami-suami ya, suami-suami saja. Yang di sebelah sana, yang di sebelah sini. Udah senyum dia Bapak apa namanya? Iya. Oh, haleluya. Berkatilah suamimu. Hai istri-istri, berkatilah suamimu. Katakan tidak merokok lagi, tidak merokok lagi, tidak merokok lagi. Terjadi demikian. Semua yang dari sini tidak merokok lagi, amin. Amin, amin. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apalagi saudara kita sudah melayani Tuhan di tempat ini, jangan sampai kudapati dia merokok di jalan. Ya. Apalagi saudaraku sudah melayani altar, sudah sudah PKS, ya kan, sudah singer, terus apa lagi? Sudah penerima tamu, besok ketemu saya dia merokok di jalan, pasti itu tegur, jangan tersinggung ya, karena sudah ikut banget terlebih dahulu. Ya, sudah disampaikan terlebih dahulu, jangan sampai besok-besok saya ketemu bapak-bapaknya yang sudah ibadah subuh-subuh di sini main batu di sana. Ya, tidak ada yang main batu lagi di sini, amin. Amin. Ya, kalaupun masih ada main batu, nggak apa-apa, amin saja, karena itu masih terjadi. Ya, karena itu masih terjadi, apa yang diaminkan itu terjadi. Suami saya tidak main batu lagi, suami saya tidak main batu lagi, suami saya tidak main batu lagi, suami saya tidak merokok lagi. Kenapa itu? Merokok itu mencemarkan tubuh, Bapak Ibu. Daripada dibakar-bakar dulu, udah kasih persembahan ke gereja aja. Yang tadinya persembahannya 20.000 jadi 50.000. Karena tidak merokok lagi, merokok sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, jadi saya berharap tidak dicemarkan oleh dunia. Terus apa lagi Bapak Ibu? Hal-hal yang kecil, ya kan? Ya, tidak lagi hidup dalam dosa. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan kita harus menjaga diri kita tidak dicemarkan oleh dunia ini. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Luar biasa, garis bawahi dulu Bapak Ibu. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saleleng di derena. Iya, selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini dengan segala keinginannya akan lenyap. Bahkan dikatakan saudara, ayat yang ke-16 coba buka dulu. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging, matikanlah keinginan daging. Di Kolose dikatakan matikanlah keinginan daging, ya, dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Tidak perlu kita angkuh hidup, ya. Apa yang kita punya adalah kasih karunia Tuhan. Apa yang kita punya adalah berkat Tuhan. Tidak perlu kita angkuh. Ketika kita memiliki segala sesuatu dalam hidup ini, tidak perlu diangkuhkan, tidak perlu harus disombongkan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin.
Kalau saudara punya rumah 2, 3 akan datang. Kalau saudara punya mobil 2, 3 akan datang ya. Cuma buat nggak parkir itu aja, ya kan? Karena rumah-rumah sekarang kan parkir satu mobil aja udah susah, ya kan? Nah seperti itu. Serta yang berasal dari Bapa, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini berasal dari surga. Kita keluarga negara surgawi. Bahwa kita penumpang di dunia ini. Firman Tuhan katakan umur manusia 70 sampai 80 itu pun kalau kuat. Ya pasti orang itu udah dipanggil Tuhan masih usia berapa nih? 54. Perbuatan dia menyertai dia. Itu sebabnya Bapak Ibu kita diingatkan oleh Tuhan hari ini bahwa segala sesuatu di dunia ini akan tertinggal. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan kita lepaskan. Tidak ada sesuatu yang abadi dalam dunia ini. Hanya satu yang abadi, Yesus Kristus, dan kita yang percaya kepadanya. Hidup selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya jemaat yang ada di tempat ini akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Itu sebabnya saudara firman Tuhan katakan, oh setiap kita ada di sini harus tetap berkemas-kemas, harus suku-suku dengan Tuhan. Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu. Ada satu lagi. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Seperti pernah mendengar, ya kan? Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Kita tidak tahu kapan ajal kita. Benar gak sih lagu itu? Mudah-mudahan saya gak hafal, cuma pernah sekilas aja. Karena lagu dunia saya gak tahu. Kamu tanya tawuran saya kasih tahu. Ya, seperti itu. Jadi kita gak tahu kapan ajal kita datang. Persiapkanlah dirimu, persiapkanlah hatimu. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Hiduplah di komunitas orang rohani. Supaya apa? Supaya dan saya dan Bapak Ibu ketemu di surga nanti. Jangan sampai gak ada di surga. Aduh kasihan banget ya. Jangan sampai gak ada di surga. Semua kita ada di sini penghuni surga. Katakan amin. Nama saudara sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi kapan saja dulu pasar Hasiholan Dolok Saribu. Oh, sudah ada Pak namanya Pak. Sudah ada. Siapa lagi? Udah sini takut ditembak namanya. Kalau Pak Ramli sudah otomatis, ya kan? Jadi nggak usah dibilang namanya udah ada itu, ya kan? Ya. Terus siapa lagi? Oh, Utabarat apalagi Pak? Dia pada jadwal pelayanan. Iya. Ketika saya tanya, Pak, kemana nih kemarin Pak? Iya Bu, saya pada jadwal. Lebih pada jadwal dia daripada saya. Benar gak sih Pak? Belum lagi dipanggil dari marka, belum lagi dipanggil dia dari STM, segalanya. Jadi kemarin saudara, minggu ini kan kita sibuk sekali ya. Saya kemarin 2 hari mengikuti Bu BSPKAG. Terus langsung ke Mau Simorangkir, sibuk banget ya kan. Terus Sabtu ada undangan saya 3. Yang mana ini? Saya tadi ke Pak Barat. Bener juga yang dibilang Pak Barat ya. Pada jadwal ini 3 1 hari enggak. Saya bilang gimana kalau diikuti? Satu ini satu peresmian di sekolah yang di depan ini kami diundang, sekolah universal. Kami diundang di situ, kepala setempat diundang katanya. Udah hadir lah ya kan. Jadi di situ pertama kali makan vegetarian. Jadi nggak ada boleh daging-dagingan. Semua yang dari tubuh-tubuhan. Begitu rupanya ya. Jadi ada daging dia rasanya seperti rendang, tapi bukan dari daging. Saya tanya ini apa? Ini apa? Terus kebetulan di samping saya itu ahli gizi, sudah terkenal di ahli gizi. Saya baca dia punya di YouTube, dia ahli gizi katanya. Dia bilang vegetarian sehat untuk tubuh. Jangan makan daging. Aduh, ada kebetulan kan ada polsek di Harga Tambah itu polsek Sekupang. Kalau orang Batak pesta, kalau tak ada itu yang namanya satu itu, ya nggak pas itu pesta katanya. Begitulah ya. Terus ahli gizi ini mengatakan, gak boleh Pak, jangan lagi makan daging. Udah umur sekian. Aduh, ini kalau saya tanpa daging nggak bisa juga. Saya bilang ya, nggak tahu Bapak ini ya. Tapi bolehlah kita tahan dikit-dikit ya. Tapi yang jelas, bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati. Karena apa yang tadi lagi ujian, diberkatilah untuk selamanya. Apa lagunya tadi? Keluarga. Itu berbicara tentang keluarga.
Jadi saya percaya keluarga yang diberkati untuk selamanya. Ya, diberkati hari ini, besok diberkati, besok diberkati, besoknya lagi diberkati, bertahun berganti tahun, makin hari makin diberkati, makin hari makin diberkati, makin hari makin diberkati.